Halo koncoku dan Alur di sini. Dan ini alur cerita anime Devil May Cry 2025. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini menuju 1000 subscriber ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Langsung saja kita gaskan ke videonya. Di awal scene terlihat sekelompok perampok bayaran yang sedang merampok barang-barang berharga di tempat suci. Di saat mereka sedang merampok barang-barang itu, mereka bertemu sosok kelinci misterius. Kelinci itu ternyata adalah seseorang yang membayar mereka untuk melakukan perampokan itu. Kemudian dia juga merampok sebuah pedang kesatria iblis bernama Sparda yang merupakan senjata terkuat di neraka. Salah satu dari mereka pun meminta bayaran yang telah disepakati. Namun ternyata kelinci tersebut tidak melakukannya. Karena itu para perampok tidak terima. Keributan itu pun akhirnya membangunkan para penjaga setempat. Mereka kemudian datang dan menyaksikan kalau sekelompok perampok bayaran itu telah tewas. Kelinci itu tampaknya bangga karena akan ada zaman baru, yaitu kebangkitan zaman iblis. Kelinci itu pun langsung meledakkan tempat suci itu dan seluruh tempat itu hangus terbakar. Di sisi lain ada seorang ibu yang sedang membawa bayinya pergi menggunakan stroller. Ibu itu ingin mengambil mainan anaknya yang tak sengaja terlempar dan ia memasuki tempat yang gelap di sana. Hingga ia merasa kalau ada sosok lain di sana selain dirinya. Namun datanglah seorang pria dan membunuh para makhluk tersebut. Pria itu ternyata adalah seorang demon hunter. Kliennya menyuruhnya untuk membersihkan para iblis di sekitar situ. Di saat pria itu mengetahui wujud asli dari bayi tersebut, dia ingin membunuhnya. Namun sayangnya sang ibu itu pergi membawa bayinya karena ibunya masih belum mengetahui kalau anaknya telah ditukar oleh iblis. Kemudian setelah kejadian itu, dunia mendapatkan kabar buruk. Disebutkan kalau kota Vatikan telah hancur dan diserang oleh sosok yang memiliki sayap. Seluruh dunia pun berduka. Kemudian pemerintah Amerika pun tengah rapat membahas tentang invasi dari para iblis yang telah menyerang dunia manusia. Dari hasil rapat itu, Dr. Ferris berpendapat kalau telah terbukanya portal antara dunia manusia dan dunia iblis. Portal ini masih belum sanggup untuk membawa iblis besar, hanya mampu untuk membawa iblis kelas rendah. Dr. Ferris juga bekerja dengan Darkcom yang merupakan perusahaan keamanan dimensional bebas. Di tengah rapat tersebut, mereka mendapatkan kiriman video yang berisikan dari rekaman para perampok itu saat melawan kelinci di tempat suci Vatikan. Sang wakil presiden pun memerintahkan semuanya untuk membawakan padanya para demon hunter. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan si kelinci sadis ini. Singkat cerita, pagi harinya pria itu mendatangi sebuah restoran. Namun tiba-tiba muncullah sebuah musibah yang menghancurkan tempat tersebut. Ternyata pria itu adalah Dante. Dia bertemu dengan sosok yang dikenalnya di masa lalu. Namun sepengetahuan dia, sosok itu telah mati. Ternyata sosok itu adalah iblis yang menyamar dan juga yang menyamar menjadi bayi tadi. Dante pun segera bertarung melawan iblis itu. Enzo Erino, seseorang yang dibayar oleh si kelinci, yang mana si kelinci membayarnya untuk mencarikan seorang demon hunter bernama Dante. Dari penjelasan Enzo, Dante ini memiliki masa lalu yang buruk. Ayahnya yang meninggal, ibu dan saudara kembarnya pun telah tiada dibunuh oleh iblis. Dante juga diketahui memiliki kemampuan yang luar biasa dan karakter yang unik. Sementara itu, Dante sedang bertarung melawan iblis tersebut, di mana tampaknya sang iblis sangat ingin mengambil kalung milik Dante. Namun Dante berhasil mendapatkannya kembali. Work it for you. Menurut penjelasan Enzo, kalau Sparda merupakan iblis kuno. Dahulu saat dunia masih bersatu, Sparda adalah iblis yang memihak pada bangsa manusia untuk melawan bangsanya sendiri. Sparda juga merapalkan mantra untuk melindungi manusia. Dia membangun tembok antar dua dunia menggunakan pedangnya dan bantuan dari jimat sihir yang dibagi dua agar sulit untuk ditemukan. Menurut Fisher, jika kedua jimat itu disatukan bersama dengan pedang Sparda, maka akan terbukalah portal yang dapat membawa seluruh bangsa iblis ke dunia manusia.
Jadi tujuan kelinci itu adalah untuk membuka portal tersebut dengan menggunakan pedang dan jimat itu. Kini kelinci hanya butuh satu jimat lagi untuk bisa membuka portal itu, yang sepertinya jimat itu dimiliki oleh Dante, karena iblis tadi juga menginginkan kalung itu. Sehingga kini pemerintah pun juga mencari Dante untuk mendapatkan kelinci itu. Wakil Presiden juga menyuruh para tentara bayaran untuk mengambil jimat tersebut dari Dante. Kini Dante pun dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Setelah rapat itu dibubarkan, ada salah satu dari mereka yang diajak bicara oleh para Demon Hunter. Seorang Demon Hunter tampaknya sudah menyadari kalau orang itu adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Sampai akhirnya penyamarannya pun diketahui. Sementara itu di kediaman Dante, Enzo datang sebagai umpan untuk bisa mendapatkan Dante. Di tubuh Enzo telah terdapat penyadap dan pelacak sehingga mereka bisa mengetahui semuanya. Di lain sisi seluruh pasukan telah bersiap untuk menangkap Dante untuk mendapatkan hadiah $500.000. Kembali pada Enzo yang menceritakan semuanya pada Dante kalau ia terpaksa harus menjebak Dante dan pasukan di luar sudah siap untuk menyerang Dante. Tapi Dante tidak takut karena sampai kapanpun Dante akan menjaga kalung itu karena itu amanah dari ibunya, dan kalung itu juga merupakan bagian sejarah keluarganya. Tak lama mereka pun masuk ke dalam kediaman Dante, dan Dante pun melawan mereka semua. Dengan mudahnya Dante mengalahkan mereka semua sembari menanti ada serangan kedua. Walau sempat tertembak, tapi dia dapat pulih dengan cepat dari luka tersebut. Sementara pasukan yang lain terus berdatangan, di tempat pasukan Demon Hunter dari pemerintah sedang mengawasi pertarungan Dante dengan para tentara bayaran. Meskipun masih kebingungan dengan kehebatan yang dimiliki oleh Dante, Letnan Mary menjelaskan kalau Sparda dahulunya adalah bawahan sekaligus tangan kanan dari Raja Iblis yaitu Mundus. Dahulu kala saat dunia manusia dengan dunia iblis masih berdampingan, Mundus merasa kurang puas dengan kondisi saat itu. Ia ingin menguasai seluruh dunia, termasuk menjadikan manusia sebagai budaknya. Sparda menganggap kalau tindakan Mundus terlalu berlebihan dan kejam. Oleh karena itu dia berkhianat melawan bangsanya sendiri yang menurutnya Sparda berada di pihak manusia. Keberadaannya pun tidak diketahui sampai sekarang dan ada kemungkinan Dante merupakan Sparda atau iblis lain yang sedang menyamar. Sementara kini Dante telah menghabisi seluruh pasukan tentara bayaran. Karena itu Letnan Mary pun memutuskan untuk masuk dan menghadapi Dante. Saat tengah bertarung dirinya ceroboh yang membuat Mary berhasil mendapatkan kalung itu. Tentu Dante tidak tinggal diam. Dia mengejar Mary. Di tengah pelarian dan pertarungan itu Mary menyimpulkan kalau Dante ini memiliki darah campuran antara iblis dan manusia. Tetapi tampaknya Dante sendiri masih belum mengetahui kalau dia adalah seorang iblis. Dari kejar-kejaran itu membuat Dante akhirnya tertangkap. Di masa lalu saat Letnan Mary masih kecil, ketika bersama keluarganya berada di bioskop, di sini rupanya sejak kecil ia sangat ingin menjadi Demon Hunter. Hingga saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sosok misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan ternyata sosok itu adalah iblis yang ingin menyerang mereka. Ayahnya yang bernama John pun membuat laporan kepada pihak kepolisian, namun laporan itu menjadi bahan lelucon mereka. Sehingga ayahnya pergi dengan rasa malu dan kesal. Semenjak kejadian itu, ayahnya pun berubah. Dia mulai terobsesi pada iblis dan mencari banyak hal tentang iblis. Bahkan sampai mangkir dari pekerjaannya hanya untuk melakukan riset tentang iblis. Dia meyakini kalau terdapat portal antara dunia manusia dan dunia iblis. Dia melakukan itu semua adalah untuk melindungi keluarganya. Di dalam perjalanan, sementara itu Dr. Ferris mengatakan tidak akan mudah untuk menghancurkan jimat itu jika mereka berpikir menghancurkannya dapat menutup portal. Sejak dahulu dunia manusia dan iblis itu hidup berdampingan. Apabila dihancurkan begitu saja dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan alam semesta. Wakil Presiden pun berbicara kepada Dante. Dari pembicaraan itu dia yakin kalau Dante adalah setengah iblis dan setengah manusia. Apalagi Dante belum pernah bertemu dengan ayahnya. Ada kemungkinan kalau ayah Dante adalah seorang iblis. Letnan Mary tetap menganggap Dante adalah iblis. Tidak peduli meskipun dia setengah iblis, baginya Dante adalah iblis. Ia telah dibutakan oleh kebencian terhadap iblis. Wakil Presiden menjelaskan, jika ingin melawan bangsa iblis, maka dibutuhkan kekuatan yang setara juga dengan iblis. Karena pada dasarnya kekuatan manusia dengan iblis itu berbeda. Di tengah
tengah pembicaraan itu, perjalanan mereka harus terhenti karena ada kemacetan. Kemudian muncullah sebuah ledakan di tengah kota yang menimpa truk mereka. Ternyata kelinci datang untuk mendapatkan kalung tersebut. Muncullah para iblis melawan pasukan Demon Hunter. Sementara tim yang lain tampaknya terdesak saat melawan kelinci. Di sisi lain, saat wakil presiden akan dibawa ke tempat yang lebih aman, ternyata salah satu dari pengawalnya adalah iblis yang menyamar. Andreas pun memberikan jimat itu kepada si kelinci, karena si kelinci telah mengancam putri-putrinya. Kelinci pun segera menyatukan kedua jimat yang telah dia miliki. Ternyata portal tidak langsung terbuka saat jimat itu disatukan. Kelinci masih membutuhkan kunci deskripsi untuk membuka portalnya. Karena hal itu, Dr. Ferris pun harus tewas karena telah berusaha melawan, dan Andreas pun dibunuh. Sementara itu, salah satu pasukan Demon Hunter mengambil keputusan tepat. Ia melepaskan ikatan Dante dan segera melawan si kelinci. Namun dengan kecerdasan yang dimiliki oleh kelinci, dirinya berhasil kabur dengan meledakkan jembatan dan seluruh pasukannya pun juga ikut kabur. Tapi Dante tidak menyerah untuk mendapatkan kalungnya kembali. Sebelumnya saat ditangkap oleh mereka, Dante telah disuntikkan alat pelacak dan juga semacam cairan yang dapat membunuhnya jika ia telah melewati radius tertentu, yang akhirnya Dante pun kalah dan lehernya pun meledak karena dia telah melewati radius itu. Melihat itu, kelinci menghampirinya. Si kelinci meyakini kalau Dante adalah putra dari Sparda. Terungkap sudah kalau Dante memang benar setengah manusia dan setengah iblis. Sementara itu para Demon Hunter menyadari kalau kekuatan mereka sebenarnya tidak sebanding dengan si kelinci. Letnan Mary pun memuji keberanian Andres yang berani menghadapi kelinci sendirian. Tak lama kemudian datanglah salah satu anggotanya untuk ikut bersama dalam misi mereka. Tanpa diketahui ternyata anggota tersebut adalah iblis yang menyamar. Mereka semua pun siap untuk mendapatkan kembali jimat itu dan memburu si kelinci. Di masa lalu saat Dante diberikan kalung itu oleh ibunya, ia bersama saudaranya bernama Vergil mendapatkan kedua jimat tersebut, warna biru dan warna merah dari ibunya. Dan di saat ia ingin mendapatkan ingatannya tentang ayahnya, ia mengingat kalau si kelinci mengatakan kalau ia adalah putra Sparda. Ia pun tersadar dan ternyata mereka sudah menjadi tawanan bersama dengan wakil presiden. Sampai akhirnya mereka menyaksikan sebuah video di televisi dari si kelinci kalau mereka semua akan mati kecuali putra Sparda menyelamatkan mereka. Sementara itu tim Demon Hunter pun telah sampai di lokasi sesuai dengan map yang dipasangkan pada Dante. Namun sepertinya terjadi kesalahan karena ternyata mereka justru masuk ke dalam jebakan si kelinci. Mereka pun terus masuk ke dalam tanpa merasa curiga kalau sebenarnya mereka berada di tempat yang salah. Bahkan salah satu dari mereka pun mati karena dibunuh oleh iblis di sana. Semua anggota Demon Hunter pun tewas, yang hanya menyisakan Letnan Mary. Di saat dia ingin kabur dari lift, ternyata ruangan itu sudah dipenuhi dengan kabut asap. Di tempat lain ada si kelinci yang masih terus menekankan kalau Dante memiliki darah iblis di dalam dirinya. Dia juga merasa kecewa pada Sparda yang memilih berkhianat dan Sparda mengurung kelinci dan iblis lainnya di satu sel. Sementara Sparda hidup di dunia manusia sebagai pahlawan. Kelinci pun mengucapkan salam perpisahan karena ternyata di pesawat mereka telah dipasangkan peledak dan mereka akan selamat jika Dante mengaktifkan Devil Trigger-nya dan menyelamatkan mereka semua. Lucunya Dante masih saja keras kepala dan menolak untuk sadar kalau dia itu putra Sparda karena tidak mungkin ayahnya berumur ribuan tahun. Tapi wakil presiden mengatakan kalau umur dunia iblis dan manusia itu berbeda. Bahkan ada kemungkinan juga kalau Sparda masih hidup, yang kemudian salah satu dari iblis itu memancing amarahnya Dante dengan membahas masa lalunya Dante. Sedikit yang diketahui kalau ternyata saat kejadian itu Dante hanya bisa menyaksikan saja tanpa berusaha menolong mereka. Tentu saja itu tidak benar. Dante masih kecil saat itu. Wajar saja jika ia memiliki rasa takut. Ia pun marah dengan mereka yang membahas tentang ibu dan saudaranya hingga akhirnya ia pun melawan mereka. Sementara itu Letnan Mary mulai mendapatkan halusinasi dari anggota timnya yang telah tewas. Ia pun mulai merasa takut dan dihantui rasa bersalah. Saat sadar, ia pun menyadari kalau itu semua hanyalah ilusi. Ia pun pergi dari sana dan ia berhasil diselamatkan oleh salah satu penghuni apartemen tersebut. Ia bersembunyi di balik lemari. Saat bersembunyi dia terkejut karena ternyata orang yang menyelamatkannya adalah iblis yang merupakan musuh baginya. Walau telah diselamatkan, ia justru menodongkan senjata pada iblis tersebut. Selagi bertarung, Dante mengingat masa lalu tentang ibunya yang mengatakan kalau ayahnya adalah seorang kesatria yang hebat yang berjuang melawan semua kejahatan agar bangsa manusia bisa
bisa dibebaskan. Disitulah ia sadar siapa dirinya. Iblis yang menyelamatkan Lena Mary menjelaskan kalau mereka berada di dunia manusia karena melarikan diri. Dunia mereka sudah tidak aman lagi, terutama untuk anak-anak. Semenjak perang tersebut, udara di sana seperti racun, sehingga hanya di kalangan tertentu yang dapat bertahan di sana. Yang tidak bisa bertahan memilih untuk melarikan diri. Lagi-lagi, Lena Mary hanya ditutupi kebencian terhadap bangsa iblis. Ia tidak percaya mereka, padahal iblis itu telah menyelamatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya. Iblis itu juga menjelaskan kalau ia kabur dari sana menggunakan portal yang ditawarkan dari si kelinci. Ada banyak iblis yang kabur dengan portal tersebut, sampai akhirnya mereka juga menyadari kalau di dunia manusia pun hidup mereka tidak akan aman, sehingga mereka hidup dalam persembunyian. Sebelum pergi, Lena Mary pun kemudian berjanji kalau ia akan melindungi iblis itu dan iblis lainnya jika bantuan sudah datang. Dia juga akan membunuh kelinci. Sementara itu pesawat berhasil diledakkan karena Dante telah membunuh salah satu dari mereka, sehingga iblis yang tersisa pun ingin membalaskan dendam saudaranya dengan meledakkan semuanya. Kini seluruh penumpang pesawat terjun bebas akibat dari ledakan tersebut. Di situ Dante berusaha memberikan masing-masing penumpang parasut agar mereka bisa mendarat dengan selamat. Saat ini Lena Mary masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran iblis-iblis itu, hingga bala bantuan pun datang untuk membantu Lena Mary. Cavalieri datang dan memberitahu pasukan yang lain untuk siap bertempur. Saat terus berjalan, Lena Mary memasuki suatu ruangan hingga menemukan beberapa iblis yang terbaring lemah dan sekarat. Bahkan mereka meminta untuk dibunuh karena tak sanggup untuk hidup lebih lama lagi. Karena itu Mary melampiaskan amarahnya dengan menembaki seluruh ruangan. Setelah itu dia keluar bersama anggota timnya yang merupakan iblis yang menyamar. Di lorong dia bercerita kalau ia sempat ditolong oleh keluarga iblis, sampai akhirnya si iblis tidak sengaja menyebutkan kata Makai yang berarti dunia iblis. Yang mana kata tersebut baru dirinya saja yang mengetahui. Di situ terjadi pertarungan di antara mereka. Saat akan terbunuh, Mary menahannya, yang mana Mary menawarkan kesepakatan pada si iblis kalau dia akan memberikan akses untuk si iblis menyusup ke Darkom selama dia tidak membunuhnya. Karena si Mary tahu kalau tujuan si iblis untuk menyusup ke Darkom atas perintah dari si kelinci. Si iblis pun menerima kesepakatannya dan membiarkannya hidup. Iblis baru itu juga membantunya untuk melawan temannya sendiri dengan menyamar menjadi Mary. Kini Mary menyusup ke ruangan yang diduga terdapat jimat tersebut. Namun itu salah. Ternyata ruangan itu berisi kamera pengawas. Di sana dia melihat keadaan para iblis yang tinggal dalam persembunyian. Namun siapa sangka saat ia membuka gerbangnya agar bala bantuan datang, justru itu adalah jebakan dari para iblis. Sementara Dante melanjutkan pertarungannya dengan iblis biru itu. Kemudian Mary pun akhirnya membantu bangsa iblis yang bersembunyi dan dia akan menjamin keselamatan mereka dan akan membunuh si kelinci. Sementara itu Dante mulai teringat lagi tentang masa lalunya, yang akhirnya dia membangkitkan kekuatannya lagi. Dengan wujudnya yang baru, Dante pun segera menolong para penumpang yang terjatuh itu. Setelahnya Dante masih harus berurusan dengan iblis biru. Di pertarungan itu Dante masih mempertanyakan di mana kalungnya, sembari memukul si iblis. Ketika akan membunuhnya, terdengar suara ledakan yang membuatnya menuju sumber suara. Namun si iblis tidak melepaskannya begitu saja, yang membuat Dante kembali ke wujud manusianya. Dan mereka mendarat di suatu gedung yang ternyata di sana terdapat Mary yang langsung membunuh iblis itu. Lalu Dante pun mengaku kalau ia memang beneran setengah iblis. Tak lama kemudian mereka mendapatkan pesan dari si kelinci. Di sisi lain para iblis sedang dalam proses pengungsian. Sementara itu si kelinci mengancam akan menyerang seluruh kota kecuali Dante datang menemui mereka dan Dante harus datang dalam waktu 30 menit. Kita juga mengetahui yang dibutuhkan si kelinci untuk membuka portal adalah kunci deskripsi. Yang dimaksud adalah darah si Dante. Pada saat menutup portal itu, ia juga memberikan darahnya, sehingga untuk membuka portal itu, mereka butuh darah Dante untuk melengkapi semuanya. Sementara itu, wakil presiden berubah perintah yang awalnya untuk melakukan pengungsi bagi bangsa iblis, berubah untuk memusnahkan mereka semua.
melihat dari ruangan pengawas membuat iblis biru yang menyamar terkejut dan marah, di mana dia akan menciptakan neraka untuk manusia. Lalu dia meledakkan semua bangunan hingga Dante dan Mary berhasil kabur dari ledakan itu. Di masa lalu Mary saat sedang melihat ayahnya yang melakukan penelitian dari musim ke musim, ia selalu melihat ayahnya dari lubang pintu. Ayahnya tidak pernah keluar dari kamar dan lebih memilih untuk melakukan penelitiannya. Sementara di sisi lain, ada seorang anak laki-laki dipindahkan ke panti asuhan dan di sana ia selalu mendapatkan bulian dari teman-temannya, bahkan ibu panti. Ia berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi pada petugas sosial. Namun petugas tersebut tidak peduli padanya dan meninggalkannya begitu saja. Sampai akhirnya ia pun melihat ada sebuah portal yang muncul. Ia pun mencoba masuk ke dalam portal tersebut dan baru saja ia memasuki portal itu, dia dikejar oleh iblis di sana. Yang beruntungnya ia ditolong oleh salah satu iblis di sana. Saat ia sadar, ia melihat sosok itu tersenyum padanya dan mengajaknya ke dunia iblis. Di sanalah ia menyaksikan bahwa para iblis pun hidup menderita, kemiskinan, dan kelaparan. Bahkan bangsa iblis sangat ramah dan tidak sejahat yang ia pikirkan. Sementara Mary yang sedang bermain dengan temannya, namun di sisi lain lelaki itu juga sedang bermain dengan bangsa iblis. Terlihat bahwa anak-anak saja sudah mengalami gangguan pernapasan akibat cuaca yang sangat kotor dan tercemar. Ia menyaksikan dari kejauhan kalau bangsa iblis dijadikan budak di dunia mereka sendiri oleh sesama mereka. Ia juga melihat mereka sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup di dunia iblis. Di situ Mary mengambil pistol di kamarnya dan ia menyaksikan kedua orang tuanya sedang bertengkar. Ayahnya bakal menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya sendiri hingga ayahnya membunuh ibunya dan ayahnya berubah menjadi iblis. Ia pun berusaha melawan ayahnya dan tidak sengaja menjatuhkan api. Dia meninggalkan ayahnya yang dilahap oleh kobaran api. Sementara lelaki itu mengikuti upacara pemakaman bangsa iblis. Sampai akhirnya Mary pun tumbuh dewasa dan bergabung pada Darkom. Sementara di dunia iblis, lelaki itu merakit suatu alat dan dia juga membawa mereka semua ke dunia manusia menggunakan alat tersebut. Alat itu bisa membuka sebuah portal kecil yang dapat menjembatani mereka untuk bepergian. Sementara Mary sedang memburu para iblis hingga tidak sengaja ada cahaya portal di sana dan bangsa iblis yang ingin pergi ke dunia manusia tidak sengaja bertemu dengan para tim Demon Hunter. Sesampainya mereka di portal itu, mereka kaget karena mereka sudah ketahuan. Di saat lelaki itu ingin menjelaskan semuanya pada Mary, muncullah iblis dari portal tersebut yang memburu para iblis lainnya. Lalu Mary memasukkan sebuah peledak pada iblis itu dan Mary pun meninggalkan mereka semua yang ada di sana. Dari ledakan itu membuat pria itu terluka. Pria itu tampaknya sedih karena ia harus menyaksikan teman-teman iblisnya tewas semua. Demi berbalas dendam, lelaki itu menjahit dan memodifikasi tubuhnya sendiri. Bahkan ia tampaknya sudah banyak menyelidiki tentang Darkom. Sampai akhirnya lelaki itu pun menjadi si kelinci. Kemudian si kelinci memasuki dunia iblis. Ia juga menggunakan alat bantu pernapasan untuk membantunya bernapas. Kelinci itu menemui Cavaliere dan memberikan jimat itu padanya dengan setetes darah. Tujuan si kelinci melakukan itu adalah melakukan pembebasan untuk bangsa iblis dari perbudakan. Cavaliere beserta pasukannya dan kelinci siap untuk menunggu kedatangan Dante. Sementara itu, Mary pergi menemui si kelinci sendirian dan mengurung Dante di dalam truk. Karena menurutnya jika Dante ikut, akan membawa kehancuran bagi dunia. Sebab yang dibutuhkan adalah darahnya, dan jika Dante lengah, maka itu akan bahaya. Kemudian terlihat Andres berpihak pada bangsa iblis. Ia bekerja sama dengan si kelinci. Sepertinya dia pun diancam juga, namun tindakannya itu sangat bodoh. Saat ini mereka menunggu kedatangan si Dante. Tapi sayangnya terlambat dan di luar dari perkiraan waktu. Mereka pun siap untuk menyerang kota. Sementara di sisi lain, Mary sedang berusaha menuju ke lokasi si kelinci. Berbagai rintangan ia hadapi hingga akhirnya Mary pun bertemu dengan si kelinci dan pasukannya. Di sana Mary pun berhasil mendapatkan jimatnya. Dan dia pun harus bertarung melawan Cavaliere. Tapi sayangnya Mary harus terluka. Dan dari luka tersebut masuklah racun buatan si kelinci yang membuatnya pingsan. Akhirnya si kelinci berhasil mendapatkan jimatnya kembali. Dan di saat si kelinci akan pergi, datanglah Dante menolong Mary. Dante diajak masuk ke dalam portal untuk memperlihatkan kehidupan di dunia iblis seperti apa. Tapi dia tidak mampu bertahan lama di sana. Dia merasa sesak. Bagi para iblis,
Sparda bukan hanya berkhianat, tetapi dia juga telah membawa penderitaan bagi iblis lainnya, sehingga muncullah perbudakan. Sementara Sparda sendiri melindungi dunia manusia, menjaganya tetap aman dan layak huni. Sedangkan dunia iblis sangat berbeda jauh dengan dunia manusia. Sparda mungkin pahlawan untuk manusia, tapi bagi iblis, ia pembawa kehancuran. Dante tetap berpihak kepada ayahnya, yaitu membela bangsa manusia. Dan si kelinci akhirnya pun menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan darah Dante. Sampai akhirnya, Cavaliere pun datang dan melawan Dante. Tapi dia justru dibawa bertarung di dunia iblis, sementara si Mary akan ditangani oleh si kelinci. Disinilah Mary akhirnya mengetahui identitas asli si kelinci adalah lelaki itu, yang dulunya pernah ditemui saat menjalankan misi bersama timnya. Ia tidak menyangka kalau lelaki itu selamat dari ledakan tersebut. Sementara itu Dante tengah sibuk melawan pasukan Cavaliere. Dante pun akhirnya mengaktifkan Devil Trigger-nya dan dia juga melemparkan portalnya. Sehingga Cavaliere yang setengah tubuhnya berada di portal pun harus terpotong setengah dan Cavaliere pun kalah. Sementara Dante akhirnya melihat wujud asli dari si kelinci dan si kelinci marah karena pasukan Cavaliere-nya termasuk Cavaliere-nya sendiri tidak becus untuk menangani Dante. Tetapi pada akhirnya dia kalah dan saat ia ingin menjatuhkan dirinya Dante menahannya. Tetapi lelaki itu lebih memilih mati dan Dante pun akhirnya berhasil mendapatkan kalungnya kembali. The first of many to come. Tapi siapa sangka lelaki itu masih hidup. Ia bahkan membunuh salah satu teman Cavaliere dan berubah menjadi iblis. Wakil presiden memerintahkan mereka semua untuk foto jasad para iblis dengan senjatanya, yang kemudian akan ditampilkan di televisi agar seluruh dunia tahu tentang kejahatan bangsa iblis. Di situ Andres mengendap-endap untuk mengambil alat portal itu, sementara Mary dan Dante hampir bertarung untuk merebutkan jimat tersebut, tetapi dicegah oleh Henzo. Disinilah Mary sadar kalau wakil presiden tidak sebaik yang ia pikir. Bahkan wakil presiden pun tidak merasa sedih atau turut berduka atas kematian dari timnya Mary. Wakil presiden justru menganggap itu adalah hal yang pantas untuk mereka. Wakil presiden meminta jimat itu dan pedangnya, namun beruntungnya Dante mengatakan kalau jimat itu diambil oleh si kelinci. Kemudian muncullah si kelinci dengan wujud iblisnya yang menyerang mereka. Yang akhirnya Mary dan Dante pun bekerja sama melawan si kelinci itu. Sementara itu Enzo sedang berpikir untuk membantu mereka. Enzo pun datang untuk mengalihkan perhatian iblis tersebut. Namun sayangnya ia harus terbunuh. Dante pun merasa sedih karena harus kehilangan partner bisnisnya. Dia pun marah dan kemudian mengaktifkan Devil Trigger-nya. Namun Dante tetap kalah kuat dari si kelinci. Lalu tiba-tiba Mary datang menggunakan helikopter. Tetapi si kelinci tidak menyerah. Ia mengejar mereka dan melompat ke helikopter mereka. Tapi Dante terlalu ceroboh. Tanpa ia sadari kalungnya terlepas darinya dan berhasil diambil oleh si kelinci. Namun si kelinci mengatakan kalau yang dibutuhkan olehnya bukan hanya darah Dante saja, tetapi ia juga butuh darah Vergil. Dante tidak merasa yakin karena menurutnya saudaranya itu telah meninggal. Kelinci pun akhirnya berhasil menusuknya dan darah Dante pun mengenai jimat itu, hingga akhirnya terbukalah portal besar. Mary pun berusaha membantu Dante dari kejauhan dan ingin menembak si kelinci. Ia membidik jantungnya si iblis dengan tepat sehingga banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Dante pun tidak menyerah dengan hidupnya, apalagi saat ia mendengar kalau Vergil masih hidup. Dia pun melawan balik si kelinci dengan wujud iblisnya.
Dante berhasil mengambil kembali jimatnya dan membelah dua jimatnya, sehingga portal pun tertutup dan seluruh iblis yang berhasil masuk pun lenyap. Namun sayangnya Mary masih tetap bersikeras kalau ia harus menyerahkan Dante pada wakil presiden karena menurutnya darah Dante itu terlalu berbahaya dan jika jatuh ke tangan yang salah maka dikhawatirkan akan membuat portalnya kembali. Sementara di pesawat, Andres ketahuan lalu ia disuruh oleh kelinci untuk mengambil alat itu. Perintah si kelinci adalah menghancurkan alat itu sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia. Namun alat itu berhasil jatuh ke tangan wakil presiden. Wakil presiden pun segera menyerang dunia iblis melalui portal itu. Di sisi lain terlihat ada Vergil yang masih dibukukan oleh para peneliti. Akhirnya bangsa manusia pun berhasil mengurung bangsa iblis dan membuat fasilitas penahanan bernama Ouroboros. Ternyata di tengah penjagaan itu ada penyerangan di fasilitas itu, dan itu adalah Cavaliere. Dia menyuruh para iblis yang menjadi Buddha untuk menunjukkan rasa berterima kasih pada Raja Mundus karena telah dibebaskan. Di situ Cavaliere pun berubah wujudnya menjadi manusia. I am that storm. Oke teman-teman, untuk alur cerita anime Devil May Cry 2025 sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri. Bye bye.